Halo guys, welcome back to DigiView. Di video kali ini aku bakalan review salah satu produk Apple yang ternyata masih ada di pasaran. Padahal iPhone ini generasinya udah cukup jauh di tahun sekarang. Yaps, ini dia iPhone 7. Kalian mungkin udah jarang melihat iPhone 7 dijual di pasaran. Tapi siapa sangka iPhone 7 ini masih ada peminatnya meskipun udah berusia 7 tahunan. Apa sih yang bikin iPhone 7 masih laku di pasaran dan diminati beberapa orang? Sebelum ke video review, jangan lupa untuk subscribe channel DigiView dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapat update video terbaru dari aku. Yuk kita bahas bareng-bareng tentang iPhone 7 dan gimana sih untuk pemakaian di tahun 2023. Let's go! Smartphone andalan yang dikeluarkan oleh Apple ini dirilis pada tahun 2016 lalu. Dan hingga saat ini iPhone 7 masih sangat banyak dicari. Dalam generasi produk Apple, iPhone 7 merupakan smartphone pertama yang berhasil meninggalkan desain lawas dari perusahaan Apple. Dan tidak dipungkiri jika iPhone 7 ini memang seri yang cukup spesial jika dibandingkan dengan seri sebelumnya. Dari segi desain, iPhone 7 menawarkan 5 pilihan warna yaitu black, jet black, gold, rose gold, dan silver. iPhone 7 ini adalah iPhone yang masih menggunakan tombol home di depannya. Tombol yang dihilangkan saat iPhone X series ke atas dirilis. Tombol home ini ada plus minusnya. Kalau kita lagi pakai masker, mungkin Face ID tidak merespon, tapi kalau Touch ID tentu sangat mudah. Tapi minusnya adalah saat kita pakai sarung tangan yang mengharuskan kita untuk menekan tombol home, dengan melepas sarung tangan tentunya agak ribet. Secara desain untuk tahun 2023 ini menurut aku agak kurang, karena kebanyakan iPhone atau smartphone saat ini sudah banyak yang desainnya lebih mewah dan sudah menggunakan full screen. Jadi kalau kamu nggak mempermasalahkan soal desain, iPhone 7 ini bisa kamu beli. Yang kedua, layar. iPhone 7 menggunakan layar tipe IPS LCD berukuran 4,7 inch dengan rasio mencapai 16:9 dengan resolusi 750x1334 pixel yang tergolong luas bagi kebutuhan sehari-hari. Tipe layar yang masih menggunakan IPS LCD mungkin udah agak ketinggalan zaman kalau dipakai di tahun ini. Karena kebanyakan smartphone saat ini sudah menggunakan tipe layar OLED. Contohnya iPhone 14 series. Ukuran layar yang cukup mungil tentu terasa kecil, tapi ukuran seperti ini memudahkan kamu yang tangannya mungil dan bisa mengakses segala aplikasi dengan tangan satu. Meskipun kualitasnya hanya IPS LCD dan ukurannya mungil, tapi kualitas layar iPhone ini masih cukup bagus dan jernih untuk menonton video atau streaming apapun di iPhone ini. iPhone XR dan iPhone 11 yang merupakan iPhone generasi setelah iPhone 7 juga masih menggunakan tipe layar IPS LCD. Dan kualitasnya pun juga masih bagus untuk penggunaan di tahun 2023. Dari segi mesin, iPhone 7 masih mempertahankan chipset A10 Fusion dengan disertai RAM 2GB dan 3 pilihan memori internal yakni 32GB, 128GB, dan 256GB. Chipset iPhone memang nggak sebanding dengan smartphone lainnya. Meskipun hanya chipset A10 Fusion, pada saat itu chipset ini termasuk chipset yang tercepat. Kalau untuk saat ini pun masih powerful dan merespon dengan cepat jika kamu buka tutup aplikasi di iPhone ini. Kalau untuk penggunaan seperti scroll sosial media, chattingan, bikin story di Instagram, atau scroll-scroll TikTok mungkin iPhone ini bisa memenuhi kebutuhan kamu. Tapi sayangnya update iOS di iPhone ini sudah nggak bisa lagi. iOS terbaru saat ini adalah iOS 16, tapi bisa dilihat kalau maksimal update iOS di iPhone ini adalah iOS 15. Kalau masalah iOS hanya tidak bisa update lagi, jadi kamu nggak bisa menikmati fitur-fitur yang ada di iOS terbaru nantinya. Tapi kalau untuk performa masih bisa diandalkan untuk dipakai tahun ini. Salah satu kelebihan lainnya yang ditawarkan oleh iPhone 7 adalah tahan akan percikan air dan debu, karena telah mengantongi sertifikasi IP67 yang bisa tahan di kedalaman 1 meter hingga waktu 30 menit. Suaranya yang jauh lebih jernih pun menjadikan audio iPhone 7 ini nggak bisa dianggap remeh. Memang performa iPhone nggak ada yang gagal deh. Smartphone ini disertai dengan baterai 1960 mAh
yang mampu bertahan hingga 12 jam dalam penggunaan internet di jaringan 4G dan 14 jam untuk penggunaan internet di jaringan Wi-Fi. Kapasitas yang kecil kalau dipakai di tahun ini yang mengandalkan daya baterai 3000 mAh ke atas, bahkan ada yang sampai 6000 mAh. Meskipun kapasitas baterainya hanya 1000-an, tapi kalau dipakai seharian bisa melakukan pengecasan 1 hingga 2 kali. Karena layar yang bisa mengefisiensi daya baterai membuat iPhone 7 ini tidak cepat habis baterainya. Beda dengan layar OLED yang rata-rata boros di sektor baterainya. Kekurangan di iPhone 7 ini salah satunya tidak dibekalinya fitur fast charging yang sudah ada seperti di iPhone 8. Jadi mungkin kamu akan kesulitan jika lagi terburu-buru, tapi baterai kamu belum terisi sepenuhnya karena waktu yang dipakai untuk mengisi baterai di iPhone ini cukup lama. Beda dengan fitur fast charging yang bisa membuat baterai penuh hanya dalam waktu 1-2 jam saja. Kalau kamu menggunakan iPhone ini hanya untuk chattingan atau penggunaan ringan lainnya, dan nggak banyak kegiatan outdoor, mungkin iPhone 7 ini masih cocok buat kamu. Tapi kalau kamu butuh kapasitas baterai yang besar, kamu bisa beli iPhone lainnya dengan kapasitas baterai yang kamu mau. Tidak ketinggalan di iPhone 7 ini dilengkapi dengan kamera utama 12 megapiksel dan kamera depan 7 megapiksel yang akan memudahkan kamu dalam urusan mengambil foto dan video. Hanya single kamera saja. Tapi dengan single kamera ini, kualitas foto dan video di iPhone 7 nggak bisa di-skip. Karena seperti yang kamu tahu, kamera produk Apple ini memiliki kualitas yang cukup bagus, baik dari foto maupun videonya. Dengan resolusi 12 megapiksel ini bisa mendukung kegiatan kamu yang suka banget foto ataupun video, atau mungkin bikin vlog sekalipun. Hasil foto yang jernih dan kualitas video yang stabil jadi kelebihan kamera iPhone ini. Dan ini dia hasil-hasil foto dan video yang ada di iPhone 7. Meskipun telah dirilis sejak 7 tahun yang lalu, tapi dari segi spesifikasi dan keunggulan, nyatanya iPhone 7 ini masih layak untuk dibeli di tahun 2023. Apalagi Apple memang terkenal dengan performa yang tidak termakan oleh waktu. Chipset yang ditanamkan masih powerful. Smartphone yang satu ini memang tidak hanya terkenal prestisius, tapi juga memiliki desain yang minimalis, software yang kompatibel, dan kamera yang mantap. Kalau soal harga, pertama kali dirilis, iPhone 7 ini dibanderol dengan kisaran harga 12 jutaan. Namun, kini kamu dapat membelinya di store iPhone baik offline maupun online untuk unit second-nya dengan kisaran harga antara 2,5 hingga 3,3 jutaan tergantung ukuran memorinya. Menurut kamu worth it nggak? Kalau menurut aku, iPhone 7 ini masih cukup worth it untuk dipakai di tahun 2023. Dan ya segitu aja video review iPhone 7 di tahun 2023. Dan jika salah satu dari kalian ada yang sedang atau pernah menggunakan iPhone 7, boleh sharing pengalaman kamu juga. Dan jangan lupa untuk tonton video aku yang lainnya. DigiView pamit, see you in the next video, bye-bye!